Halo semuanya, perkenalkan saya Mbak Siska, Mbak Duta Wisata Kabupaten Tegal 2025. Alhamdulillah minggu lalu tanggal 29 dan 30 Agustus saya bersama Mas Rehan berkesempatan mewakili Kabupaten Tegal dalam ajang pemilihan Mas Mbak Jawa Tengah 2025. Oh ya, dalam prosesnya kemarin kita sempat buat video tourism project nih, ada tugas membuat tourism project atau proyek pariwisata. Dan proyek pariwisata saya adalah Wastra Wicaksana. Wastra yang artinya kain, wicaksana artinya bijaksana. Itu adalah sebuah proyek pariwisata yang mengedepankan konsep pariwisata berkelanjutan dengan memproduksi cenderamata dan kebutuhan room supplies perhotelan seperti sandal hotel, sarung bantal, dompet, gantungan kunci, dan lain sebagainya. Produk-produk ini dibuat dari sampah tekstil oleh organisasi Difabel Selawi Mandiri. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Bapak mau izin bikin video di Difabel Selawi Mandiri ini, tapi boleh dijelaskan sedikit mengenai Difabel Selawi Mandiri ini, Pak? Ya, Difabel Selawi Mandiri itu adalah kalau disebut DSM ya, kita sebuah kelompok atau wadah untuk perkumpulan disabilitas Kabupaten Tegal, dan dalam anggotanya itu banyak ragam disabilitasnya gitu kan, dari tuli, difabel netra, fisik mental maupun orang yang mengalami kusta disabilitas. Untuk sekarang berapa jumlah? Kalau jumlah itu anggota yang terdaftar itu sekitar 200 lebih, dan untuk kegiatannya juga kita fleksibel ya, banyak kegiatan-kegiatan di DSM untuk pemberdayaan, dan teman-teman juga ada kelompok yang dibentuk dari kegiatan DSM, itu ada desa inklusi, itu berbagai macam desa yang sudah terbentuk, dan juga untuk kegiatan lainnya juga ada dengan NGO atau kita untuk donatur ya, kayak seperti kemarin itu NLR Indonesia ada pihak gesit, itu dengan isunya macam-macam gitu kan, dari NLR Indonesia itu ada isu untuk kusta dan konsekuensinya, ataupun PID inklusi and disability. Nah kemarin ada pihak gesit itu tentang sektor air bersih kesetaraan. Oh, untuk kegiatan pemberdayaannya itu ada apa aja, Pak? Pemberdayaannya kita kalau dalam hal pelatihan kita pun kerjasama dengan banyak mitra, ataupun dengan akademis maupun dengan bagian sosial ataupun pihak swasta lainnya. Misalnya ada pelatihan nih untuk teman-teman yang menjahit, ada elektro maupun servis HP dan lainnya, itu teman-teman mendapatkan pelatihan itu. Dan untuk pengembangannya teman-teman bisa menjadikan itu usaha baik di rumah maupun secara kelompok ataupun bersama teman yang lainnya. Oke, untuk tag pertama kali saya ada di Difabel Selawi Mandiri. Di sana saya menjelaskan mengenai tourism project saya, dan alhamdulillah disambut hangat oleh teman-teman dari Difabel Selawi Mandiri. Wastra Wicaksana bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pariwisata memiliki manfaat jangka panjang dan manfaat domino bagi setiap pihak, baik lingkungan, masyarakat, atau industri pariwisata itu sendiri. Sebagai mahasiswa manajemen, ini adalah bekal utama saya untuk mengelola dan mengembangkan proyek pariwisata ini, yang bertujuan utama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa terkecuali. Tadi sudah sempat dijelaskan oleh Mas Firman ya, mengenai tujuan kami ke sini kayak gitu. Sebenarnya kita tidak ada pelatihan untuk ini ya Bu ya. Jadi kita hanya untuk sebagai penjembatani, mempromosikan, karena kemarin Mas Firman dan Mas Aris menginformasikan kepada kami bahwa di sini tuh sering ada pelatihan, tetapi bingung untuk mempromosikannya. Nah kebetulan alhamdulillah Duta Wisata ini kan memiliki akses untuk beberapa pariwisata dan hotel. Sekarang kita ada bekerja sama dengan PHRI, Pak, Bu, kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita jadikan sebagai peluang untuk mempromosikan produk-produk yang Ibu Bapak buat kayak gitu. Proyek pariwisata Siska sendiri itu kan sekarang kan Indonesia menjadi negara nomor 2 penghasil sampah tekstil terbesar ya Bu ya di dunia. Lah itu kan kita harus menginisiasi ya Bu ya permasalahan tersebut. Lah Siska mengambil sampah tekstil itu untuk dibuat cenderamata ataupun room supplier yang bisa kita promosikan di hotel-hotel seperti itu. Iya, makanya itu yang menjadi
pertimbangan kita karena kemarin itu Mas Aris dan Mas Firman menginformasikan bahwa belum tahu nih cara promosiinnya di mana, bagaimana kayak gitu. Iya. Jadi saya ingin menampung agar pariwisata itu bisa berdampak untuk semua masyarakat kayak gitu. Ada yang bekerja untuk sebagai penjahit, ada juga yang berfungsi handicraft ya, penjahit dari bronze dan lain sebagainya. Penjahit pun berarti ada dua macam, ada yang menerima langsung dari konsumen, ada yang menjahit dari konveksi kan. Muat Ibu. Itu dilempengin di situ Mas. Iya, biar lembut. Kita bantuin. Iya, boleh Bu.
kecil ya. Dompet itu sing lagi modern, lagi ngetren. Nah ini sebagai contoh untuk saya promosikan, kan di Jawa Tengah itu ada berbagai daerah ya Bu ya, berbagai daerah. Nah nanti saya promosikan ini loh dari Kabupaten Tegal. Kadang yang sungkan ya, benar saya ingin sampai beli kayak Karena sampai saya papa toh, kira semua papa toh. Sing merek ke sing api. Kakak pitung mulu kalau bikin kayak gitu ada pengembangan sendiri. Punya kan pengembangan yang banyak. Iya. Kalau pelatihan misalnya pelatihan 20 hari kita tanya pola dasar mentok, raskan, pola dasar atas. Penting model lagi. Iya, apa tuh?
Bapak izin bertanya ya Pak, kalau menurut Bapak, pendapat Bapak mengenai proyek tourism project ini itu bagaimana? Kalau menurut kami proyek ini sangat bagus sekali, terutama untuk saya dan untuk teman-teman saya itu bisa terbantu, bisa usaha untuk kelanjutannya seperti itu. Jadi kain percak yang mestinya kita buang, nanti kita bisa dibikin sesuatu yang bisa menghasilkan uang seperti itu. Lalu harapannya untuk proyek pariwisata ini bagaimana Pak? Astra Wicaksana ini? Harapannya untuk dari pariwisata ya kami minta kepantau terus Mbak. Jadi minta dipantau, di samping kita diberi pekerjaan juga dipantau untuk pemasaran juga, supaya kita tidak bingung untuk kedepannya. Karena masing-masing kita namanya difabel, itu kan untuk pemasarannya kan itu susah. Jadi kalau dibantu itu sangat membantu kami seperti itu. Bapak, Ibu, saya mau mengucapkan terima kasih atas kesempatannya, atas bantuannya. Semoga proyek pariwisata ini akan terus berjalan dan tentunya bisa membantu Bapak dan Ibu. Saatnya semua orang menjadi bagian dari pariwisata. Iya, tentunya. Iya, tentunya kami akan mencoba untuk apapun, kan ini kan memang untuk pertama ini untuk kebutuhan video dulu ya Bu ya. Terima kasih untuk bantuannya dan mudah-mudahan nanti juga kami bisa membantu Bapak Ibu dalam mempromosikan hasil-hasil produk dari masing Bapak Ibu kayak gitu. Nanti kan sekarang udah punya nomornya Siska ya, jadi nanti disampaikan saja, Mbak aku ada produk ini dong, barangkali bisa dipromosikan kayak gitu. Insya Allah kalau misal Siska ada sesuatu yang bisa Siska bantu, insya Allah tak bantu kayak gitu. Oke, tag kedua kita ke Disporapar untuk mengkoordinasikan mengenai pemasaran produk-produk dari Difabel Selawi Mandiri yang akan dipasarkan ke hotel-hotel dan tempat wisata. Di sini saya juga bersama Mas Rehan mengkoordinasikan mengenai tourism project saya kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal.
kita lanjut ke Grandian Hotel Slawi untuk pemasaran produk-produk Wastra Wicaksana. Dan alhamdulillah dari pihak Grandian Hotel Slawi sangat mendukung mengenai proyek tourism ini. Jadi kita memanfaatkan limbah tekstil ya Bu ya, makanya ini beragam warna kayak gitu. Oke, lanjut tag yang keempat, kita melakukan pemasaran di Sentral Produk Orang Tegal. Kita menaruh produk Wastra Wicaksana di sana. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kepemudaan
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal atas kesempatan, dukungan dan bimbingannya selama menuju proses Masbak Jawa Tengah ini. Dan kepada Paguyuban Duta Wisata Kabupaten Tegal, Masbak yang sudah membersamai proses kami, serta seluruh pihak yang sudah membantu mendukung kami selama ini. Harapannya semoga tourism project ini terus berjalan dan dilanjutkan oleh Masbak Kabupaten Tegal 2026 dan tahun-tahun berikutnya, serta menjadi contoh untuk kabupaten bahkan provinsi lain. Sekian dari kami, terima kasih. Dadah. Jutaan ton sampah tekstil menumpuk Limbah setiap terbesar tahunnya. berasal dari Kita tekstil. tidak sadari adalah limbah sandang. Industri fashion adalah pemasok emisi gas rumah kaca terbesar setelah Berita yang tak asing, tapi ini terasa mengganggu lebih dalam. Dalam prinsip pariwisata, wisata ideal bukan hanya tentang keindahan visual saja, tetapi juga tentang kesan yang tertinggal dalam hati, kenangan yang membuat pengunjung ingin kembali dan bahkan merekomendasikan pada orang lain. Proyek pariwisata yang bernilai sosial dan berkelanjutan. Bekerja dalam industri fashion sebagai model, saya menyaksikan sisi lain dari dunia ini. Salah satunya adalah limbah tekstil. Saat ini, Indonesia menjadi negara penghasil sampah terbesar kedua di dunia. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023, sampah tekstil menyumbang 2,87% dari total komposisi sampah nasional. Dan di Kabupaten Tegal, ada sekitar 4,1% sampah kain dari keseluruhan total sampah. Isu ini menjadi perhatian saya, karena banyak sekali kain dan pakaian yang dibuang, padahal sebenarnya masih bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang produktif dan bernilai. Dari sinilah saya mulai mencari dan merancang. Bisakah pariwisata menjadi ruang penyembuh permasalahan ini? Dan muncullah Wastra Wicaksana. Proyek pariwisata yang saya buat bersama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal, serta Paguyuban Duta Wisata Kabupaten Tegal. Wasra Wicaksana bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pariwisata memiliki manfaat jangka panjang dan manfaat domino bagi setiap pihak, baik lingkungan, masyarakat, atau industri pariwisata itu sendiri. Sebagai mahasiswa manajemen, ini adalah bekal utama saya untuk mengelola dan mengembangkan proyek pariwisata ini, yang bertujuan utama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa terkecuali. Saya mengetahui, untuk menjalankan proyek ini, saya tidak bisa sendiri. Pengalaman mengikuti komunitas pengembangan diri teman-teman penyandang disabilitas sebagai instruktur modeling membuka mata saya akan semangat dan kreativitas mereka yang sangat tinggi. Dan dari sinilah ruang kolaborasi untuk proyek pariwisata saya terbuka. Bersama organisasi Difabel Selawi Mandiri, kami bermitra untuk berkarya. Sebuah kelompok atau wadah untuk perkumpulan disabilitas di Kabupaten Tegal, dan dalam anggotanya itu banyak ragam disabilitasnya gitu kan, dari tuli, difabel netra, fisik mental maupun orang yang pernah mengalami kusta gitu untuk disabilitasnya. Kalau menurut kami proyek ini sangat bagus sekali, terutama untuk saya dan untuk teman-teman saya itu bisa terbantu, bisa usaha untuk kelanjutannya seperti itu. Jadi kain percak yang mestinya kita buang, nanti kita bisa dibikin sesuatu yang bisa menghasilkan uang seperti itu. Wastra Wicaksana merupakan proyek pariwisata yang mengedepankan konsep pariwisata berkelanjutan dengan memproduksi cenderamata dan kebutuhan room supplies untuk perhotelan yang berbahan dasar limbah industri fashion, seperti sandal hotel, sarung bantal, dompet, tas, gantungan kunci, dan lain sebagainya. Harapannya untuk dari pariwisata, ya kami minta kepantau terus Mbak, jadi minta dipantau, di samping kita diberi pekerjaan juga dipantau untuk pemasaran juga, supaya
supaya kita tidak bingung untuk kedepannya, karena masing-masing kita namanya difabel itu kan untuk pemasarannya kan itu susah. Jadi kalau dibantu itu sangat membantu kami seperti itu. Pendekatan proyek pariwisata ini berfokus pada keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, lingkungan, serta melibatkan kelompok masyarakat khusus dalam memproduksinya. Saatnya semua orang menjadi bagian dari pariwisata. Terima kasih yang sudah menonton video kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. dadah.